Perkenalkan, nama saya Riko Andriawan dari kelas 11 IPS 2 absen 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Pada awalnya, Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudera adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi divide et impera atau adu domba. Belanda membela salah satu pihak yang bersengketa kemudian mengambil keuntungan dari konflik intern dalam sebuah wilayah. Kemudian Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Yang kedua ada perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Pattimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Duurstede. Saparua Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Martha Christina Tiahahu. Yang ketiga ada Perang Puputan Jagaraga di Bali. Perang ini terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yang dilakukan oleh kerajaan Buleleng yang terkenal dengan hak Tawan Karang. Konfliknya dengan Belanda membuat seluruh kerajaan di Pulau Bali mengadakan perang puputan yang berakhir pada jatuhnya benteng Jagaraga milik kerajaan Buleleng yang merupakan benteng terkuat saat perlawanan itu. Perang puputan Jagabari dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Yang keempat ada Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikut-campuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan peran pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Yang kelima ada Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera tahun 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang oleh Teuke Cetditiro, Cut Mutia, Tuku Umar, Cut Nyadien, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Knok Hugronje untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis, dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Yang keenam ada Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berlangsung secara 5 tahun, 1825 sampai 1830, perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 orang, baik militer maupun sipil.
menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Yang ketujuh ada perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Singsinga Manggaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Singsinga Manggaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Singsinga Manggaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Singsinga Manggaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.